Alhamdulillahilladzi amarna as-siyama fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa fihi lailatul qadr khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmis sabiqin al-awwalin ila yawmin nahdah wa din, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina hafizakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan taufik hidayah dan maunahnya kita masih diizinkan oleh Allah beribadah kepadanya. Sallallahu wasallamu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama warasatul anbiya hingga ke kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diakui sebagai umat baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau, Allahumma amin. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini kami mengajak seluruh jamaah salat Jumat untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina hafizakumullah. Hari ini kita telah memasuki, kalau tidak salah perhitungan, hari ke-18 dalam melaksanakan perintah wajib Allah Subhanahu wa taala agar berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Sebagaimana umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan puasa wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum dan tata cara dalam berpuasa seperti syarat, wajib, rukun dan lain sebagainya yang menentukan wajib dan atau sah tidaknya berpuasa, pun juga memiliki adab atau akhlak berpuasa yang mempengaruhi terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Artinya, adab berpuasa sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus syiyam, adab berpuasa. Thayyibul ghidha, mengkonsumsi yang baik. Wa tarkul mira, menghindari perselisihan. Wa mujanabatul ghibah, menjauhi ghibah. Wa rafdul kadzib, menolak dusta. Wa tarkul adha, tidak menyakiti orang lain. Wa saunul jawarihi anil qaba'ih, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, sarana ibadah, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya yang halal. Halal adatnya, halal cara memperolehnya. Thayyib, kompatibel dan menyehatkan tubuh kita, bukan sebaliknya. Dan mengkonsumsinya tidak berlebih-lebihan. Karena kata Rasul, di tubuh kita atau di perut kita ini sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga nafas. Jangan kita habiskan semuanya diisi dengan makanan.
itu namanya berlebih-lebihan. Walaupun makanan itu halal, dan walaupun cara memperolehnya halal, dan walaupun itu untuk buka puasa di bulan suci Ramadan, tetap tidak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan thayyib dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah di antara rezeki yang thayyib, yang baik, yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas, janganlah berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya, yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu, dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku maka sungguhnya binasalah ia. Toha 81. Yang kedua, menghindari gesekan, pertengkaran, perselisihan, bahkan konflik, karena bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Antar orang, antar tetangga, antar teman sejawat, antar rekan kerja, antar pengurus masjid, antar suami istri, antar saudara, dan lain sebagainya. Diperlukan kesadaran penuh dan kesabaran hati untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjerumuskan pada gesekan, pada pertengkaran, pada perselisihan, bahkan konflik antar sesama. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain. Dan jika seseorang mengajak berselisih, mengajak bertengkar, mengajak berkonflik, memancing emosi, mencela, maka katakan aku sedang berpuasa. Katakan sampai 2 kali, aku sedang berpuasa. Itu cara yang diajarkan oleh baginda Rasul agar kita menghindar dari semua perselisihan itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ungkapan aku sedang berpuasa adalah untuk menyatakan ketidaksanggupan kita untuk berselisih, bertengkar, berkonflik dengan pihak lain di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Yang ketiga, menjauhi ghibah, membicarakan aib orang lain, menggunjing orang lain, menebarkan kebencian baik di darat maupun di dunia maya, menebarkan hoax dan lain sebagainya, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Menggunjing orang lain di luar bulan suci Ramadan saja dosa, apalagi selama puasa di bulan suci Ramadan. Tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala berpuasa itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka buruk, mencurigai, prejudice, karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat 12. Rasulullah SAW bersabda, Salamatul insan fi hibdil lisan. Keselamatan manusia bergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, menolak dusta. Sebab sekali berdusta kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Kita harus mampu menghindari dusta, karena dusta dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan pahala berpuasa, termasuk melakukan sumpah palsu. Sebab hal itu juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Rasulullah SAW bersabda, Fattaku syahr Ramadan
fa innal hasanat tudha'afu fihi wa kadzalika as-sayyi'at. Takutlah kalian terhadap bulan suci Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan dilipat gandakan sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Hadis riwayat Tabrani. Kelima, tidak menyakiti orang lain, baik fisik maupun psikologis, baik melalui kekerasan ucapan maupun tulisan. Ibadah puasa yang kita jalani dengan menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sidik hingga terbenamnya matahari, janganlah kita rusak pahalanya dengan menyakiti orang lain, menghina orang lain, mencemooh, menista, meledek, mengolok-olok, membuli, membuatnya malu, melecehkan, menebarkan kebencian dan berita bohong, apalagi sampai memukul atau berbagai bentuk kekerasan fisik lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Ahzab 58. Yang keenam, menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Kita jaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti memukul orang lain, mencuri, mengambil hak orang lain. Kita jaga kaki kita agar tidak pergi ke tempat-tempat yang maksiat, yang mungkarat. Kita jaga mata dan telinga kita agar tidak kita gunakan untuk melihat dan mendengar perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jangan sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga, karena banyak melanggar adab berpuasa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas." Banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apa-apa selain daripada lapar dan dahaga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, berkah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah puasa kita tahun ini dapat dilaksanakan dengan kualitas puasa terbaik dan terpuji, dengan senantiasa memperhatikan adab-adab berpuasa atau akhlak berpuasa yang sudah dijelaskan barusan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita menjadi amal kita yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam wal ihsan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakash syukru ya ma'bud. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhikal karim wa li adami sultanik. Rabbi awzina nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa na'mala sholihan tardahu wa dakhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih dhata bainihim, Allahumma thabbit qulubahum bil iman wal islam wal ihsan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma arham ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ihfaz ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.